Santai Mbah, santai Mbah. Santai Mbah, santai. Awas, 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 awas. Rasakan nama Gus. Santai Mbah, santai. Saya cuma pengen menawarkan. Mau nggak Mbah? Saya tawarkan seperti itu. Taubatan nasuha. Nak kowe iso ngalahke ilmuku, aku gelem tobat. Tapi nek iso ngalahke aku yang melu aku. Likum satun utufi biha harul waba'i lahatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likum satun utufi biha harul waba'i lahatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah perjuangan dakwah Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Mereka semua ngos-ngosan. Capek nggak? Capek, Gus. Capek nggak? Jadi kalau ada yang mengatakan settingan, pantasnya diapain? Paku lambini. Hah? Paku lambinya. Paku lambenya. Iya. Paku lambenya katanya. Apalagi mengatakan 800 miliar. Duit dari mana itu? 100 gue tak terima, Gus. Tak terima siri. Oh, Udah gitu. sampang. Oke sahabat-sahabat, daripada ngecaprak baik, langsung saja kita datangi dukunnya. Dari tadi sore dukunnya itu nungguin marah-marah di telepon. Nah, beliau dengar sendiri di telepon marah-marah. Wah, dukun sedeng kita. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun diundang datang oleh seorang tokoh dukun penguasa tanah Jawa Ki Ageng Selo. Yang mana, sang dukun ingin menunjukkan kehebatan ilmu santetnya di hadapan Gus Nur Samsun. Kisah ini bermula dari Ki Ageng Selo, yang mendengar banyak cerita dari para dukun santet. Yang mana, para dukun itu banyak yang telah melapor kepadanya, bahwa aktivitas perdukunan yang mereka lakukan, telah Gus Nur Samsun obrak-abrik dan dihancurkan. Gus Nur Samsun itu adalah orang yang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat luar biasa. Mereka tidak mampu mengalahkan, bahkan banyak dari para dukun yang kemudian dihajar hingga remuk, hingga ada yang sampai meninggal dunia. Karena itu pula, banyak para dukun yang kemudian berhenti dari praktek perdukunannya. Dan sebab mendengar cerita demikian itulah sang dukun Ki Ageng Selo menjadi sangat murka. Dia sangat penasaran, juga merasa tertarik dengan orang yang bernama Gus Nur Samsun tersebut. Siapakah dia, dan sebegitu hebatkah ilmunya, sehingga dunia perdukunan menjadi gempar dibuatnya. Dan karena itulah Ki Ageng Selo kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Dia ingin bertemu, sekaligus juga ingin menunjukkan bahwa aksi Gus Nur Samsun yang mendatangi para dukun itu adalah sebuah kesalahan fatal. Bolehlah Gus Nur Samsun bisa mengalahkan para dukun yang pernah didatanginya. Akan tetapi, Gus Nur Samsun pasti akan hancur jika mendapatkan serangan ilmu santetnya. Dia ingin menunjukkan di hadapan Gus Nur Samsun, bahwa dia memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Dan karena diundang datang itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan tersebut, dengan ditemani beberapa santri yang ingin mengikuti perjuangan dakwahnya. Gus Nur Samsun mendatangi dukun Ki Ageng Selo tersebut di tempatnya. Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, apakah sebenarnya tujuannya, sehingga Ki Ageng Selo mengundang dan ingin bertemu kepadanya. Dan tahu Gus Nur Samsun sudah ada di hadapannya. Sang dukun pun bercerita, bahwa dia telah banyak mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan mengalahkan para dukun santet. Sebagai sesepuhnya para dukun, dia tidak terima dengan perbuatan Gus Nur Samsun itu. Dia juga sangat marah, karena Gus Nur Samsun telah membuat takut para dukun. Sebab itulah dukun Ki Ageng Selo harus melakukan tindakan. Gus Nur Samsun sang pembuat onar itu harus dihancurkan.
agar sang para dukun itu bisa kembali tenang dalam pekerjaannya. Dan mendengar perkataan sang dukun yang demikian itu, Gus Nur Samsun pun mencoba untuk meluruskan bahwa dakwahnya mendatangi para dukun itu adalah untuk sebuah kebaikan. Sang para dukun itu telah sering menyakiti sesamanya dengan ilmu santetnya, juga sudah sangat meresahkan. Gus Nur Samsun ingin mengajak mereka agar berhenti dari kejahatannya itu, dan kembali kepada jalan yang diajarkan Tuhan. Namun pada prosesnya Ki Ageng Selo malah sangat marah dengan perkataan Gus Nur Samsun tersebut. Sehingga kemudian, dia ingin membunuh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ini koyong ini Gus. Nggih, matur suwun, Mbah. Gus, iki lagi garap, mateni wong, ana sapa? Oh, lagi ada proyek, Mbah. Iya. Proyek itu proyek pembangunan tol atau apartemen? Proyek mateni wong, Gus. Oh, proyek mateni wong. Iya. Kenapa orang itu dibunuh, Mbah? Aku ora ngerti mau ana wong rene, kon mateni jenenge Saprudin, omahe ana sapa? Ngenteni duit e wonge. Namanya Saipuddin, orang Wonosobo. Wonosobo. Tunggu, Mbah, Wonosobo itu Gunung Dieng kan, Mbah? Iya. Padahal setahu saya, ilmu-ilmu seperti Mbah kalau pengen sempurna kan di Gunung Dieng. Kenapa orang Gunung Dieng malah sampai serah? Ora ngerti. Berarti Mbah cuma butuh duitnya. Ora. Sampai dibayar berapa sampean? Aku dibayar 15 juta aku mateni wonge. Dibayar 15 juta. Tapi sekarang sudah mati belum? Iki lagi kejet-kejet. Oh, ini lagi kelojotan. Oh, ini lagi kejet-kejet. Kejet-kejet itu gini. Iya. Gitu ya, Mbah? Gus, iya. Oh, ya. Begini, Mbah, kedatangan saya di sini satu silaturahim dan kedua saya sesuai dengan undangan Mbah. Iya, Gus. Mbah mengundang saya ke sini. Saya pengen tahu, Mbah ini dengan siapa, Mbah? Aku Ki Ageng Selo, Gus. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu muridnya ayang saya, Mbah, Sunan Kalijaga. Iya, Gus. Berarti sampean kenal saya? Sampean kenal keluarga saya? Aku ora ngerti, Gus. Oh, begitu. Santai, Mbah, santai. Please kok, please gitu. Saya kira ini orang gua apa-apa, Gus. Rokok kuntek, Gus. Oh, rokok. Ada rokok enggak? Enggak ada, Gus. Nah, di tas saya ada rokok itu. Kasih enggak apa-apa nanti biar daripada marah-marah darah tinggi lagi. Mbah, tapi rokok saya Marlboro, Mbah. Gimana, Mbah? Waduh, Gus. Nih, Mbah. Nih. Saya sumetin enggak, Mbah? Ini, Mbah. Nih saya cepetin, Mbah. Nih baru santai, Mbah. Boles, Mbah. Ini. Saya baru pertama kali, Mbah, ngasih rokok sama dukun-dukun seperti sampean, Mbah. Mbah namanya Ki Ageng Selo. Sudah berapa lama Mbah jadi praktisi seperti ini? Gus, lu 20 tahun, Gus. Lebih dari 20 tahun. Kerjaannya apa saja selain nyantet, Mbah? Aku yang golek wong pengen sugih mesti medhuke aku, Gus. Oh, orang yang pengen cari pesugihan Iya. lewatnya sampean. Iya. Itu berhasil kaya gitu. Berhasil kaya, Gus, asal wonge wani. Wani maksudnya berani Wani kenapa? kena kudo. Berani kena godaan seperti apa, Mbah? Sing tak nyangi iki wonge wujude menungso, Nah. awake ula. Wujud manusia bentuknya kepala manusia, badannya ular. Iya. Berarti blorong, Mbah. Bukan. Siapa, Mbah? Ini lain blorong, namanya Nyi Puspo. Nyi Puspo. Nyi Puspo. Saya baru dengar saya ada siluman ular Nyi Puspo. Iya, Nyi Puspo, Gus. Karena saya sering kali, Mbah, memutus sebuah hubungan antara pesugihan dengan si orang tersebut. Saya sering kali, Mbah, dan berhasil alhamdulillah. Kenapa Mbah malah nyuruh membantu orang cari pesugihan? Saya aja ngos-ngosan memutus hubungan pesugihan. Nulung wong butuhke. Oh, aku ora betul. njaluk apa-apa, aku diwedit ku ya moh. Santai, Mbah, jangan gedor-gedor, Mbah. Kasihan nih bambu ini, Mbah. Nggak bisa ngelawan, Mbah. Gitu. Sik Gus tak rampungke dhisik iki mek mati wong Gus. Oh, gitu. Jangan, Mbah, jangan disandet, Mbah. Mbah kalau menyandet orang tersebut, saya tahu orang tersebut masih sentik-sentik. Nanti saya Mbah urusannya sama saya nanti. Mbah akan berurusan dengan saya kalau nyandet ini. Aku ya ora wedi Gus awakmu rene tanah. Aku pengen jajal ilmumu Gus. Oh, berarti Mbah ngundang saya itu tujuannya pengen pamer. nantang, iya Gus. Pengen pamer nyandet orang, Iya. lalu menjajal saya. Iya bener Gus. Menjajal saya itu dengan cara apa? Ya dengan cara tak santet to Gus wong ilmu santet. Saya juga punya santet, Mbah. Mau tahu nggak? Santet saya. Santet Iya. saya itu supaya orang perutnya buncit, yaitu diisi dengan beras atau nasi, Mbah. Itu. Santet saya seperti itu, Mbah. Dikasih nasi biar perutnya buncit, Mbah. Oh. Wih, makan kembang. Biar apa, Mbah? Wong entar mati sing tak santet-santet ini. Biar orangnya mati. Itu namanya bukan mati, Mbah. Mbak, gitu. Santai, Mbah. Jadi begini, Mbah, kedatangan saya ingin mengajak Mbah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Wes rasa kakek ngomong Gus. Nek kowe nantang aku, nek aku kalah aku melu agamamu. Yo, ta! Tapi nek kowe kalah kowe melu agamaku Gus. Ah. Ya, aliranku melu dadi tumbalku nang kene kuwi Gus. Tak bagus. Saya tidak akan mengikuti jalan sampeyan. Saya tetap akan dengan pendirian saya, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Awas. Rasa kakek ngomong Gus.
Santai Mbah, santai. Saya cuma pengen menawarkan. Mau nggak Mbah saya tawarkan seperti itu, taubatan nasuha? Nak kowe iso ngalahke ilmuku, aku gelem tobat. Tapi nek ora iso ngalahke, aku yang melu aku. Saya tawarkan sekali lagi. Daripada kita berantem-berantem, saya tawarkan sekali lagi. Ayo ngatak. Apa sak modelmu? Ngatak kos. Ngatak. Begini Mbah, saya sudah tahu kemampuan Mbah dan saya sudah tahu kelemahan Mbah. Dengan serangan Mbah tadi saya sudah menemukan kelemahan Mbah. Jadi Apa? saya pengen Mbah nggak usah berantem-berantem, langsung saja menyerah dan bertobat. Ora. Kenapa masih ngeyel Mbah? Ikat ilmu sik. Adu ilmu dulu. Nah aku kalah, Ya, aku melu agamamu. oke. Tapi nek aku kalah, nek sampean kalah, Hah? dadi tumbalan kene sak kabeh sing nyoteng iki. Kenapa kami semua harus jadi tunggal? Lah nyapa kabeh rene? Karena mereka saudara saya, keluarga saya. Takutnya sampai malah pakai fisik dengan saya, mereka akan mengeroyok Mbah. Aku rawat dikeroyok. Begini Mbah, Heeh. saya tahu Mbah punya ilmu. Mungkin Mbah juga tahu kemampuan saya. Kenapa Mbah tidak takut dengan saya? Aku rawat di. Kabeh di aliran didi. Iya, aliran apa Mbah? Aliran Sungai Ciliwung atau aliran Sungai Berantas? Emang aliranku aliran ireng. Ah, Sampean aliran putih. ya. Kabeh kan di garis didi. Ah. Ini batang apa ini? Oh ini aja ya. Aduh, lepas Bah. Tadinya saya mau bawa tongkat komando Bah. Apa, Bah? Wah, yakin mau melawan saya lagi? Yakin, Cak Bagus. Siap-siap ilmu sampean akan saya ambil. Silakan kalau bisa, Cak Bagus. Bantu doa. Ya amanal hoifin aminna imanal hoif ya amanal hoifin salimna imanal hoif ya amanal hoifin najina imanal hoif ya amanal hoifin salimna imanal hoif.
Dukun. Apa kayak gitu? Udah diambil ilmunya 2 kali masih aja bisa ini. Kita ambil lagi ya. Semoga aja tidak keluar ini. Duh, kaki saya sakit tadi. Jangan mati dulu, Mbah, jangan mati, Mbah. Saya pengen mengajak Mbah tobat dulu. Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan Busnur Samsun dengan sang dukun Ki Ageng Selo. Dengan ilmu iblisnya yang mengerikan, sang dukun berusaha menghancurkan Busnur Samsun. Akan tetapi Busnur Samsun memang sangat kuat. Walau ilmu sang dukun sempat membuatnya tumbang, Busnur Samsun bangkit, untuk kemudian ngamuk dengan kekuatannya. Di saat itulah sang dukun kemudian mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu luar biasa Busnur Samsun itu menghantam, akhirnya sang dukun tumbang juga. Tubuh itu terkapar berkalang tanah, dan langsung tergeletak tak berdaya. Dan agar tidak lagi bisa menjalankan kesesatannya, Busnur Samsun mencabut ilmu hitamnya, juga mengandung pengaruh iblis yang menguasainya. Busnur Samsun kemudian menagih janjinya, sehingga sang dukun kemudian bertobat, untuk menuruti setiap permintaan Busnur Samsun yang mulia. Busnur Samsun pun merasa bersyukur. Perjuangan dakwahnya kembali mendapatkan perlindungan Tuhan, dan berharap dakwahnya ini memberikan manfaat dan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.